terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yaitu pengarahan umum sekaligus amanat dari Presiden P2I yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadilah Bapak Dr. Kiai Haji M. Tata Taufik MAG. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para rekan-rekan pengurus pusat Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia, yang saya hormati para pengurus P2I wilayah Jawa Barat yang baru saja kita kukuhkan dan kita saksikan bersama. Tapi mohon maaf Pak Kiai Jeni, jadi ya saya harus ini, kalau di pesantren tuh sebetulnya nggak bisa saya manggil saudara-saudara, tapi nggak mungkin juga saya panggil jadi memang itu di organisasi ya, sebagaimana juga Dewan Perwakilan Rakyat memanggil presiden saudara-saudara, ya saudara presiden. Jadi mohon maaf ini dalam konteks ini semua bapak-bapak, para kiai, para ustadz ya, beliau juga guru saya, sering ketemu dalam forum-forum sebetulnya. Kemudian baru pada pembentukan kemarin kita lebih dekat lagi. Ya beliau katanya kita pernah ketemu di inilah itulah, saya karena nggak ada P2I sayanya jadi cuek gitu. Jadi memang P2I ini luar biasa, saya merasa. Kenapa teman-teman waktu memutuskan sebutannya harus presiden, katanya ini masa grup motor gede aja, grup moge aja dipanggilnya presiden, grup Toyota masa katanya pimpinan pengasuh pesantren Indonesia nggak mau disebut presidennya, wes, tapi dalam badan hukum tetap ketua. Cuman ketika kita pakai bahasa Inggris kan tetap saja namanya kan presiden juga. Jadi presiden of Principal Pesantren Association gitu kan. Dan itu lebih enak. Kita lebih dipercaya kalau kita beneran gitu. Jadi kalau kita di imigrasi itu Pak, kalau diperiksa-periksa, you are director, no I'm presiden gitu. Itu lebih gampang, karena memang sangat ya secara aplikasi dan lain sebagainya juga lebih dikenal dan memang pantas untuk sebuah wilayah di Indonesia. Ya, dan min husni hadzi. Nah, keberuntungannya lagi adalah bahwa saya menjadi presiden tidak usah kampanye yang lama-lama dan tidak membutuhkan banyak menteri. Bapak dan Ibu, ya, para ustadz, para kiai, ibu nyai dan lain sebagainya, mengapa kita memerlukan perkumpulan atau perhimpunan pengasuh pesantren? Kalau organisasi yang berhubungan dengan pesantren sudah banyak. Ada yang negeri, ada yang swasta. Ada yang negeri, misalkan Kemenag punya forum komunikasi pesantren. Setiap wilayah ada itu, Jawa Barat, di kabupaten, yang nggak ada di Indonesianya. Nah Pak Edi tadi yang disebut itu dia pengen membuat Indonesia. No, saya bilang udah ada P2I, saya katakan. Katanya saya mau buat untuk Indonesianya, nggak bakalan bisa karena itu instruksinya selalu dari wilayah, dari Pemda dan Kemenag. Ya, sementara kan kalau sudah di pusat kan mestinya dari presiden. Masalahnya kan presidennya belum sempat. Jadi harus memikirkan yang lain kan lebih banyak. Maka akhirnya kita membuat ini perhimpunannya pengasuh pesantren Bapak dan Ibu. Jadi bukan pesantrennya. Ada Ittihadul Ma'ahid, ada Rabitatul Ma'ahid, ada apalagi BKSPP, Badan Kerjasama Pondok Pesantren. Ada di Banten juga ada Forum Komunikasi FSPP, Forum Komunikasi Pesantren
Banten dan lain sebagainya. Nah kita nih diskusinya nggak selesai 1 bulan untuk memilih nama ini. Jadi lahirlah Perhimpunan Pengasuh Pesantren. Pengasuhnya kenapa? Alasannya sangat sederhana Pak Kiai ini. Karena kalau kiai kalau diundang kumpul itu langsung suka ngasih badalnya. Jadi nggak pernah hadir dia. Pasti akan ngasih, mending masih kalau second line itu ngambil yang ketiga. Sehingga akan susah. Pertama komunikasi, masalahnya penting, kita tidak bisa sharing lebih leluasa. Jadi yang kita ikat ini pengasuh pesantrennya. Jadi kalau robitonya sudah ada. Karena ini kita memerlukan pemikiran, memerlukan konseptor pengembangan pesantren di Indonesia. Ya kita nggak bisa menyerahkan pada teman-teman akademisi UIN misalkan tanpa dia secara mandiri dan langsung mengayomi atau mengasuh pesantren. Karena pesantren nggak bisa dipandang dari jarak jauh. Pesantren itu unik, ya. Bayangkan kalau kita jadi rektor, itu kan cuma setengah hari. Ya dari pagi paling keren jam 6 pulang. Ya paling keren, paling lama sampai jam 6, jam 7 sampai jam 6. Ya tergantung juga, ada yang aturannya misalnya jam 9 baru ngantor sampai jam 4 sore misalnya. Nah kita ini nggak bisa, kata Pak Kiai Kapabih dari Lirboyo itu. Jadi Kiai itu susah katanya, saya mau pakai kolor aja nggak bisa. Jadi harus selalu pakai peci, harus selalu pakai jas, harus selalu pakai sarung kemana-mana. Kemudian waktu juga kita nggak bisa melepaskan itu. Waktu kita nih terikat betul kemana-mana kita bawa. Makanya unik, makanya harus ada pemikirannya juga yang lebih mengetahui tentang kehidupan pesantren, yang lebih mengetahui kebutuhan pesantren. Kalau negara mau membantu, ini dulu awal-awalnya Pak, ini dari sebetulnya sejarah lahirnya ini dari PMA itu. Kita membuat PMA sekian tahun nggak selesai-selesai, termasuk tadi yang Dr. Adib yang jadi pengurus itu, Sopi itu teman-teman kita dalam merumuskan ini. Ujung-ujungnya kok kita bisa bersatu ya, dalam rapat itu kita bisa bersatu, teman-teman dari pesantren Salafiyah, dari pesantren Nasriyah bisa bersatu. Lah kenapa nggak dibuat organisasinya saja kan gitu kan. Hanya saya bercanda tuh sama Adib sama Pak Dr. Suendi, ya, Pak Waryono belum, mereka Pak Waryono masih di Jogja waktu itu, masih belum mau pulang. Ya. Sekarang kan udah di Jakarta, tapi baru juga meninggalkan kita juga ke Lajis. Sampai Pak Kianang bercanda, Pak Waryono nggak bisa jauh-jauh dari saya katanya. Dari Pontren kita buat Lajis, assalam, Pak Waryono pindah ke iya wakaf dan JIS itu. Nah ini awal daripada pembentukan Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia. Namanya sejak awalnya Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia P3I. Tapi tiba-tiba pas kita mau masuk badan hukum nggak bisa karena sudah ada yang pakai P3I. Ya aman juga saya, jadi tidak dituduh P3 kan. Nah, cari aman. Akhirnya yang ada adalah Pengasuh Pesantren Indonesia, itu namanya, bentuknya perkumpulan Pengasuh Pesantren Indonesia. Itu awalnya. Jadi karena perhimpunan tidak ada, waktu kita dirikan masih ada Pak, kena undang-undang baru nggak ada bahasa perkumpulan, tapi singkatannya tetap menjadi P2I. Ya sudah, kita pakai call sign-nya saja P2I, itu lebih nyaman. Nah ini berpikir dari beberapa para pengasuh pesantren, berpikir untuk memajukan, kemudian memperjuangkan regulasi, ya berbagai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pesantren. Itu kalau maju sendiri-sendiri susah kita Pak, tapi kalau dengan kawan-kawan atas nama organisasi itu kita masuk, kita mengusulkan baik ke DPR maupun kemana, itu lebih mudah karena powernya diperhitungkan. Makanya inilah alasannya sebetulnya. Berikutnya kita punya
berpikiran untuk menyatukan semua pesantren yang ada, tidak lagi mendikotomi pesantren asriyah sama salafiyah dan lain sebagainya, tidak ada, pokoknya pesantren titik dua udah. Jadi pesantren saja yang ada di Indonesia ini, kita sama-sama bergabung, kita sama-sama berpikir, berkolaborasi, karena sementara ini banyak sekali ide-ide kita tapi tidak bisa mendapatkan tempatnya. Akhirnya alhamdulillah dengan P2I ini sudah berjalan dari tahun 1998 2018 maksud saya, sampai sekarang sudah 1 periode saya menjadi presiden itu. Kemudian pas musyawarah nasional di Jakarta kemarin di bulan November ya, bulan November 2022 kita terpilih kembali. Kalau yang pertama itu saya ditunjuk memang, kalau yang kedua saya dipilih secara demokratis, yang ketiga berarti saya nggak bisa karena ada ART-nya cuma 2 kali. Nah, jadi saya jauh-jauh sudah begitu, di dalam ART-nya hanya bisa begitu. Kemudian itu sekedar pengenalan tentang asal usul dan mengapa perhimpunan pengasuh pesantren, biar tidak izin terus kalau diajak kumpul. Dan memang betul tuh, saya kelakar sama Pak Helmi itu, supaya mereka para kiai itu bisa bertemu, ada alasan untuk berkumpul, kan izin ke bunyainya gampang, waksuh. Dan begitu segalanya. Tadi katanya dengan adanya P2 itu mempererat antara kiai dan ibu nyai. Wah, luar biasa. Saya bilang KU aja nggak bisa itu. Alhamdulillah. Kemudian beberapa program kita lebih kepada mencoba memahami problem-problem pengelolaan pesantren. Maka ini sebenarnya saya bersama Kiai Anang nih safari nih, saya roadshow ini. Dari startnya dari sini, besok di Jakarta ke Bogor, terus Bogor masih tetap bicara tentang pesantren, baru kita keliling beberapa pesantren di Bogor ya Pak Anang. Habis itu kita pulang. Ya, 3 hari jalannya. Kalau tidak ingat ayat yang dibaca Qori tadi, nggak mau jalan saya. Cuman karena tadi Qori udah memilih ayat yang pas, jahadu bi amwalihim wa anfusihim, udah bismillah. Makanya kurang nih, wa auqatihim gitu. Dengan waktunya. Maka tadi saya terharu sekali ketika melihat bapak-bapaknya, anak kesepuhan, kemudian Sohibul Bait, semua rekan-rekan yang dari wilayah-wilayah lain bisa datang ke sini. Saya yakin ini semuanya bi amwalihim, pasti itu minimal tol dan bensin. Ya, wa badadalika jajan kopi di jalan dan lain sebagainya. Tapi yang kayak gitu nggak usah terlalu dipikirkan. Orang tua dulu kita, Hadratus Syekh bagaimana, Kiai Haji Ahmad Dahlan gimana, semuanya mengorbankan cincin emasnya bunyai semua. Ya. Jadi itu contoh-contohnya kalau mau berbicara. Jadi jangan bicara enaknya aja, ngambil profitnya aja sama benefitnya, enggak. Nah, begitu beliau, jejak langkah 2 ulama itu bisa dicontoh, itu produk terbaik film yang dibuat oleh NU dan Muhammadiyah. Itu film terbaik yang pernah ada. Ya. Jadi kalau sang pencerah baru setengah, sang kiai baru setengah, masyarakat bingung. Anak pengikut sang pencerah, anak pengikut sang kiai. Tapi dengan jejak langkah 2 ulama itu, ternyata mereka temenan ya. Ternyata mereka tidak seperti yang kita duga. Itu ilmu luar biasa Pak. Iya, 1 guru dan 1 ilmu, dan semasa dengan Kartini misalkan. Nah, beliau-beliau telah membuat sesuatu pada tahun berapa? Mas Ulin, tahun berapa itu NU dibuat? 26. Muhammadiyah 12 ya. 1912 ya. 12 kan betul ya? Pak Anang ya, Pak Anang, betul nggak? 12. Muhammadiyah 1912 kan? Iya. Iya. Enggak, kalau dia disertasinya tentang Muhammadiyah. Jadi itu sudah dibuat. Habis itu vakum, sampai sekarang ke sini vakum. Ada beberapa organisasi tapi enggak, secara badan hukum enggak ada. Iya. Jadi belum di badan hukum kan. Robitoh Ma'ahid ngikut Banom ke NU,
Itmam, ikut ke bagian dari Muhammadiyah. Nah, satu-satunya organisasi para kiai itu yang ada ya P2I ini. Boleh dong. Dan kita tidak melihat berbagai macam dikotomi, tapi kita melihat ke depan. Saya pada tahun 2003 atau 2008 itu saya ada nulis buku judulnya Pesantren dari Tradisional ke Postmodernis. Itu bukunya insya Allah ada lah, di sekolah ini pasti ada di perpustakaan, karena itu Kemenag yang bagikan itu. Jadi saya membayangkan pesantren itu ya nanti sudah digitalize dan macam-macam semuanya gitu. Santrinya tidak ceramah hanya di kampung saja, kampung harus, jangan ditinggalkan. Tapi tidak hanya di kampung saja, tapi dia bisa berceramah di PBB gitu. Jadi PBB itu diajarin, jangan kalau sama orang barat sumuhun dawuh aja yang ikut saja, kita juga sama manusia. Ya. Sesama manusia, kita ini sama-sama juga pemikir. Kita lebih tahu, lebih fasih tentang Indonesia, tentang Islam dibanding mereka. Kenapa kita tidak mampu mau mengomunikasikan? Untuk itu harus belajar bagus, bahasanya bagus, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Nanti para kiai dari Al-Imarah, para santri itu nanti ceramahnya di Honolulu sana. Amin ya. Ya kan kurang di sana. Amin atuh. Ada, ini kenyataan Pak. Ada di California, orang Cirebon, dia ceramah selama 1 bulan Ramadan di California. Kemarin saya sampaikan pada Ustadz Waso sama Pak Ulin itu, saya bilang itu karena apa? Karena bisa ceramahnya ya, kalau pakai ceramah bahasa Jawa nggak susah di sana, kelamaan pahamnya, kamusnya harus 3 dari Jawa ke Indonesia, dari Indonesia ke Inggris gitu ya. Nah, makanya inilah ke depan pesantren begitu kalau ingin jadi pusat peradaban. Jadi kita tidak lagi menjadi orang yang nyontek sana, nyontek sini, tapi kita memproduksi apa yang kita punya, kebanggaan yang kita punya tuh di selling gitu loh, dijual ke orang, dikomunikasikan. Itu maksudnya. Sebetulnya ini teman-teman di Kemenag maunya Indonesia di mana pesantren menjadi destinasi pendidikan internasional. Pertanyaan saya, what's next gitu ya, pertanyaan Ustadz Oyik tuh. Ustadz Oyik kalau apa-apa judulnya what's next. Kedepannya setelah itu mau apa? Ya kalau mau jadi tujuan destinasi pendidikan internasional, ya mesti diajarkannya kitabnya di sini ya minimal berbahasa Arab, ya minimal bisa komunikasi berbahasa Inggris kan begitu. Jadi ini karya kita, karena dulu pesantren juga berevolusi. Tahun 35 itu baru masuk huruf Latin Pak ke Tebu Ireng, iya kan? Tapi kan evolusi, sebelumnya nggak boleh, masuk boleh. Habis itu berubah menyediakan perpustakaan tuh Pak Wahid Hashim itu, Pak Kiai Wahid Hashim, terus begitu berevolusi. Ini sekarang ini eranya digital ini, kita harus berevolusi juga, di mana jarak kita dengan dunia lain semakin dekat, masa kita semakin tidak berperan? Bila perlu berwhatsappnya itu ustad-ustad wal kiyahiyat itu laisal lughah jawiyah tapi lughah arabiyah wal injiliziyah. Sama siapa? Ya tentu sama teman-teman kita. Para kiai dulu memanfaatkan haji untuk connecting dengan masyarakat dunia. Sekarang tanpa itu pun, tanpa belum pernah haji aja bisa kita connect dengan dunia internasional. Ya, kalau saya dulu saking mimpinya nih Pak, sebelum ada P2I. Jadi kalau ada buku, saya lihat ada emailnya itu saya langsung email Pak. Saya belum kenal tuh, saya email aja. Wah, saya tertarik dengan buku Anda, boleh saya terjemahkan, kayak gitu. Jadi kenalannya begitu. Jadi kita memang mencari peluang-peluang itu. Nah, dengan adanya P2I ini, saya kalau mau kemana-mana tulis saja jabatan saya sebagai President of Pesantren Leader Association. Udah, saya diumumkan begitu, from Indonesia, from Jakarta. Saya padahal orang Kuningan, tapi saya dibilangnya dari Jakarta, dari Indonesia. Iya, kan antum juga nanti Pak Kiai bisa, ya, Pak Kiai misalkan board of, wah gitu kan, jadi Dewan Penasehat, board of
apa tuh namanya, Helmi lah nanti. Helmi ini ngamen aja ke Malaysia. sorry, enggak, maksud saya begini, beliau bisa menyelenggarakan pelatihan, tahfidz dan motivasi di Malaysia, memanfaatkan networking. Cuman saya nyandainnya dia biar sengaja saya pukul gitu. Saya tidak bilang, ente luar biasa, nggak bilang gitu, ente ngamen jauh banget gitu. sorry. Tapi buat motivasi beliau. Anak kecil kan harus dipukul baru bisa. Jadi problematika pengelolaan bisa kita diskusikan, kemudian strategi pengembangan SDM. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Kiai Anang. Ya, Kiai Anang ini kita ketemu tahun berapa ya? Tahun 2000 pertama kali antum ada pondok usia 4 tahun. 2012 sampai sekarang. Ya alhamdulillah kerjanya cuma ngobrol. Kalau nggak ketemu, nggak ngobrol dia pusing. Ini nggak ngobrol dengan saya pusing, dia langsung telepon, langsung apa. Ya. Dan akhirnya alhamdulillah beliau dengan semangatnya kayak gitu nggak pernah di rumah Pak ini. Jadi dunia adalah halamanku. Jadi dia makan pagi di Tegal, di Sempelemu itu makan siangnya bisa di Mesir. Nanti dia pas bangun itu tahu-tahu di Mekah. Udah muter-muter begitu. Nah, begitu nggak pernah ada di rumah. Ya istrinya alhamdulillah ridho karena dia tahu itu meniru sang pencerah dan sang kiai. Nggak pernah ada di rumah. Jadi saya susah juga sekarang. Nyesel juga dia populer jadi susah ketemu. Nah, alhamdulillah. Dan beberapa kegiatan selalu tidak pernah berhenti. Beliau berpikir. Dan ini ketemu lagi dengan Kang Ulin sama Warso mantan sekretaris saya tuh dulu, tapi sebentar. Sekretaris yang galak, sekretaris galak ngatur sama saya. Kemudian ketemulah Pak Faisal Hilmi ini. Faisal Hilmi datang. Apa yang kami lakukan di Jawa Barat? Bikin P2I Jawa Barat, saya bilang. Nah, alhamdulillah beliau bergerak cepat sekali. Walaupun saya berkelakar. Ini nih P2I Jawa Barat nih P2I serasa Azhar. Karena pengurusnya dua ketua sama bendaharanya alumni Al-Azhar. Dia sudah internasional duluan kan? Ya, tinggal yang lain ditularkan kepada yang lain. Nah, itulah diantara benefitnya banyak pertanyaan, termasuk yang dari Magelang, Pak Kianang kemarin nanya, itu kalau kami ditanya benefitnya apa ya untuk bisa bergabung dengan P2I? Bisa saling ketemu, bisa ngobrol, bisa izin sama Bu Nyai, udah gitu aja yang simpel. Ada apa undangan nih rapat dari P2I, udah kamu bisa jalan. Masalah yang lain-lain tuh namanya orang ketemu itu udah janji Allah. Namanya silaturahmi tuh panjang umur, banyak rezeki. Betul, saya tadi sebetulnya udah mau menyampaikan itu sama Pak Kiai tadi, Pak Solihun ya. Saya sebetulnya sudah mau bilang tadi, kalau tidak ada P2I saya mungkin sampai kiamat nggak nginjek namanya Alimaroh ini. Orang nggak ada pelangnya di tol Alimaroh, nggak ada, di jalan juga nggak ada kecuali di situ kan. Iya, tapi dengan begini kan kita jadi saling mendoakan. Saya sampai datang ke sini udah dapat panjang umur, saya udah duluan tuh, udah dapat didoakan sama beliau kan. Kemudian nanti ketemu di surga kan, udah janjian ya. Iya. Kita kan nanti ketemu di surga semua kan. Iya. Kita calon ahli surga apa kita nih ahli surga? Jangan calon nggak sah. Iya, kita ini ahli surga. Diajarkan oleh Rasulullah kan gitu. Tuh, lewat orang ahli surga. Nggak bilang ini calon ahli surga, enggak. Jadi itu harus optimis, giliran yang kayak gini nggak masih ngaku calon. Jangan, kita nih semuanya ahli surga insyaallah biidznillah. Amin. Asal kita masih bekerja memang untuk intan surullaha yansurkum ya wa yusabit aqdamakum insyaallah. Saya dari kemarin nih kampanyenya gini Pak, saya merubah kita semuanya calon ahli surga. Saya bilang bukan, kita nih sudah ahli surga, udah ketahuan senyumnya ya, udah ketahuan hatinya saling bersatu, saling menguatkan satu sama lain. Ketika ketemu kita bisa saling tersenyum. Kalau bukan calon ahli surga itu tabagud aja Pak.
kita hasud, tabagud. Kalau ini kan kita saling mengangkat. Saya nggak jelek-jelekan Pak Anang, saya angkat gitu kan. Kemudian saya juga Pak Helmi saya angkat. Kita saling mengangkat, kita saling menghormati, kita saling menjunjung, dan kita saling mendorong untuk sama-sama maju. Ya, alhamdulillah. Kira-kira itulah benefitnya. Kalau masalah yang lain-lain, yang beasiswa, yang apa, mungkin kita bisa bikin sendiri nanti. Tapi yang pokok adalah kita bisa bertukar pikiran. Itu awet muda, Pak. Yang membuat kita awet muda itu karena kita sering silaturahmi, sering ketemu, bisa bertukar pikiran. Apalagi Bu Nyai sama Pak Yai yang udah lama, misalkan pensiun juga udah, nggak pernah jalan, nggak ada alasan, rapat P2I udah, rapat apa ini, kata Pak Tatang, nggak ada alasan, kita kumpul ayo bikin ke sekretaris rapat gitu kan. Begitu, insya Allah segar semua, kita bisa bercanda, kita bisa berpikir. Kalau af'alal akil, insya Allah la yakhlu min fawaid. Ya, kalau pekerjaan orang-orang yang ukola atau para ulama, para kiai, la yakhlu min fawaid, tidak akan kosong dari manfaat, pasti akan bermanfaat. Karena dalam semua yang dilakukannya, semuanya sudah betul-betul dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tuh ya kan, itu kerangka besarnya. Kalau kita jabarkan pakai milestone itu atau pakai roadmap, ya diantaranya P2I itu. Kalau kita jabarkan, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah banyak manfaatnya strategi pengembangan. Kalsel, Sulsel, dan oh ya, 500 orang. Itu bukan daurah, itu penjajahan, Pak. Jadi saya bercandanya dengan Pak Ki Anang, kenapa kita ini terbelakang? Karena kita mentalnya dijajah. Semua ilmu pengetahuan asal dari barat dianggap benar semuanya, dimakan semuanya. Teori pendidikan dipakai, cara ngajar dipakai semuanya, padahal dari Rasulullah sudah aman semua itu. Ya, asyafaqah, ya pokoknya yang ada di Ihya Ulumuddin bab Adabul Muallim wal Muta'allim itu sudah bagus sekali. Nyari metode di barat itu ya ujung-ujungnya akan begitu juga. Kenapa kita tidak bangga dengan karya baginda Rasulullah SAW? Misalnya, nah, saya bercanda sama beliau, anak kita ini harus berpikiran menjajah. Pengetahuan itu hanya bisa disebarkan dengan penjajahan. Kita ini harus jadi bermental penjajah ini. Jadi kalau kita nginjak satu negara, Pak Tata, penjajahan sudah dimulai katanya. Kita kencingin negara ini. Wah kada, ini kelakarnya. Tapi paling tidak kita harus bisa berpikir itu. Kita membagi dunia, kasihan. Dunia sekarang lagi nggak menentu arah, kasihan kalau peradaban itu tidak dibangun dari kita. Ya, kita bolehlah sambil bercanda, sambil kelakar, tapi kita serius, sebetulnya itulah misi kita. Kita kemana-mana dagang pesantren. Kita sedang merancang, tapi nggak tahu nih, mungkin akibat perang Palestina juga berpengaruh. Tapi yang pasti kemana-mana konsep pesantren ini kita dagangkan, Pak Jani. Jadi kita bicarakan, gini loh cara pengajaran bahasa Arab di pesantren, gini loh cara hot. Pertama kali itu ada pondok 404 tahun, 2012 sampai sekarang. Ya alhamdulillah kerjanya cuma ngobrol. Kalau nggak ketemu, nggak ngobrol dia pusing. Nggak ngobrol dengan saya pusing, dia langsung telepon langsung apa. Ya. Dan akhirnya alhamdulillah beliau dengan semangatnya kayak gitu nggak pernah di rumah Pak. Jadi dunia adalah halamanku. Jadi dia makan pagi di Tegal di Sempelungu itu makan siangnya bisa di Mesir. Nanti dia pas bangun itu tahu-tahu di Mekah. Dalam mimpi ya? Udah muter-muter begitu. Nah, begitu nggak pernah ada di rumah. Ya istrinya alhamdulillah ridho karena dia tahu itu meniru sang pencerah dan sebagainya. Nggak pernah ada di rumah, jadi saya susah juga sekarang. Nyesal juga dia populer jadi susah ketemu.
Alhamdulillah. Dan beberapa kegiatan selalu tidak pernah berhenti. Beliau berpikir, dan ini ketemu lagi dengan Kang Ulin sama Warso mantan sekretaris saya itu dulu, tapi sebentar. Sekretaris yang galak, sekretaris galak satu sama saya. Kemudian ketemulah Pak Faisal ini, saya ini datang. Apa yang kami lakukan di Jawa Barat? Bikin P2I Jawa Barat, saya bilang. Alhamdulillah, beliau bergerak cepat sekali. Walaupun saya berkelakar, ini P2I Jawa Barat ini P2I serasa ajar. Karena bagusnya dua ketua sama bendaharanya alumni Al-Azhar. Dia sudah internasional duluan kan? Ya. Tinggal yang lain ditularkan kepada yang lain. Nah itulah diantara benefitnya banyak pertanyaan, termasuk yang dari Magelang, Pak Kianan kemarin tanya, itu kalau kami ditanya benefitnya apa ya untuk bisa bergabung dengan P2I? Bisa saling ketemu, bisa ngobrol, bisa izin sama Bu Nyai, udah gitu aja sih. Ada apa undangan itu rapat dari P2I, udah kamu sejalan. Masalah yang lain-lain itu namanya orang ketemu itu udah janji Allah. Namanya silaturahmi itu panjang umur, banyak rezeki. Betul, saya tadi sebetulnya udah mau menyampaikan itu sama Pak Kiai tadi, Solihun ya. Saya sebetulnya sudah mau bilang tadi, kalau tidak ada P2I saya mungkin sampai kiamat nggak nginjak namanya Alimarom. Orang nggak ada pelangnya di tol Alimarom, nggak ada, di jalan juga nggak ada, kecuali di situ kan. Iya. Dan nggak punya alasan yang kuat. Paling masih mending tidak mengganggu. Kalau mengganggu malah didukunin itu kiainya biar Alimaromnya bangkrut, kacau kan. Iya. Tapi dengan begini kan kita jadi saling mendoakan. Saya sampai datang ke sini nggak dapat tanya umur saya berdua, nggak dapat didoakan oleh beliau kan. Kemudian nanti ketemu di surga, kejadian ya. Kita kan nanti ketemu di surga semua kan. Kita calon ahli surga apa kita ini ahli surga? Jangan calon nggak sah. Iya, kita ini ahli surga. Diajarkan oleh Rasulullah kan itu tuh lewat orang ahli surga. Gak bilang ini calon ahli surga. Jadi itu harus optimis di jalan yang kayak gini. Enggak masih mau ngaku calon. Ya kita ini semuanya ahli surga, insya Allah. Amin. Asal kita masih bekerja memang untuk intan surullah ayat surga. Ya. Wa yusabit aqdamakum insya Allah. Saya dari kemarin nih kampanyenya gini Pak, saya merubah. Kita semuanya calon ahli surga, saya bilang bukan. Kita ini sudah ahli surga, udah ketahuan senyumnya, ya, udah ketahuan hatinya saling bersatu, saling menguatkan satu sama lain. Ketika ketemu kita bisa saling tersenyum. Kalau bukan calon ahli surga itu tababut aja Pak. Kita hasut, tababut. Kalau ini kan kita saling mengangkat. Saya nggak jelek-jelekan Pak, saya angkat, gitu kan. Kemudian saya juga Pak Helmi saya. Kita saling mengangkat, kita saling menghormati, kita saling menjunjung dan kita saling mendorong untuk sama-sama maju. Ya, alhamdulillah. Kira-kira itulah benefitnya. Kalau masalah yang lain-lain yang beasiswa yang apa mungkin kita bisa bikin sendiri nanti. Tapi yang pokok adalah kita bisa bertukar pikiran, itu awet muda Pak. Yang membuat kita awet muda itu karena kita sering silaturahmi, sering ketemu, bisa bertukar pikiran, apalagi punya sama Pak Yai yang udah lama, misalkan pensiun juga udah, nggak pernah jalan, nggak ada alasan, dapat P2I. Oh ya rapat. Ini kata Pak Kata nggak ada alasan kita kumpul aja bikin ke sekretaris rapat gitu kan. Gitu. Insya Allah segar semua. Kita bisa bercanda, kita bisa berpikir. Kalau af'alan akil, insya Allah la yakhlu min fawaid. Ya. Kalau pekerjaan orang-orang yang ukola atau para ulama, para kiai, la yakhlu min fawaid. Tidak akan kosong dari manfaat, pasti akan bermanfaat karena dalam semua yang dilakukannya semuanya sudah betul-betul dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu ya kan, itu kerangka besarnya. Kalau kita jabarkan pakai milestone itu atau pakai roadmap, ya diantaranya P2I itu kalau kita jabarkan. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah banyak manfaatnya. Strategi pengembangan SDM juga kita sedang garap dengan Pak Kiana.
Ya di antaranya mungkin tadi sudah disampaikan, kita ada program bagaimana program daurah di Ummul Qura ya. Itu untuk ustaz, Kalau untuk santrinya harus bayar, tapi kalau untuk ustaz nanti minta rekomendasi saja Bapak Pres. Besok tanggal 89 itu kita melepas ustaz-ustaz dan kiai-kiai serta susun daurah di Al-Azhar, Ummul Qura dan Kopi. Kalso, Susul dan ya, karena Jawa sudah kemarin, Oh, iya. Jawa lagi. 5 orang. 500 orang. Itu bukan daurah, itu penjajahan Pak. Jadi saya bercandanya dengan Pak Kiana. Kenapa kita ini terbelakang? Karena kita mintanya dijajah. Semua ilmu pengetahuan asal dari barat dianggap benar, semuanya dimakan semuanya. Teori pendidikan dipakai, cara ngajar dipakai semuanya, padahal dari Rasulullah sudah aman semua itu. Ya, asyafaqal. Ya pokoknya dia ada di Yaulumuddin bab ada mu'allim wal muta'allim itu sudah bagus sekali. Nyari metode di barat itu ya ujung-ujungnya akan begitu juga. Kenapa kita tidak bangga dengan karya baginda Rasulullah SAW? Misalnya, nah saya bercanda sama beliau, karena kita ini harus berpikiran menjaga. Pengetahuan itu hanya bisa disebarkan dengan penjajahan. Kita ini harus jadi bermental penjajah. Jadi kalau kita nginjak satu negara, kata penjajahan sudah dimulai, kita kencingin negara ini. Wah kada, ini kelakarnya. Tapi paling tidak kita harus bisa berpikir itu. Kita membagi dunia, kasihan. Dunia sekarang lagi nggak menentu arah, kasihan kalau peradaban itu tidak dibangun dari kita. Ya, kita boleh sambil bercanda sambil berkelakar, tapi kita serius sebetulnya itulah misi kita. Kita kemana-mana dagang pesantren. Kita sedang merancang, tapi nggak tahu nih mungkin akibat perang itu juga berpengaruh. Tapi yang pasti kemana-mana konsep pesantren ini kita gagangkan Pak. Jadi kita bicarakan ini loh cara pengajaran bahasa Arab di pesantren, ini loh cara hotsnya pesantren seperti itu, sehingga orang lain negara-negara lain tertarik dengan pendidikan Indonesia. Begitu target kita, dan ini asli punya kita, harus berasa kita miliki, dan memang banyak kebaikannya. Insya Allah mohon doanya tanggal 16 saya juga akan berbicara tentang 16 Januari berbicara tentang pesantren juga di Uni Emirat Arab. Ya, kalau Pak Anang mau ikut ya mari, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting sambungin aja. Sering ujungnya. Itu saja. Itu Mas Ulen ya. Saya percaya betul ini anak-anak muda. Mohon dukungannya dari para sepuh semuanya. Anak-anak muda ini mau jalan. Saya dari kemarin saya amati mulai dari start. Ya, mereka mau jalan, saya bilang ini kan mereka ini kalau orang udah punya idealisme, dia akan ngitung. Ternyata ada ongkosnya enggak gitu. Tapi alhamdulillah dia masing semua. Sampai tadi pagi-pagi Sohibul Bait ngomongin saya, "Pak Kiai kenapa mesti nitip dana ke ini?" Katanya begini, padahal saya sudah pesen nggak usah minta dana. Wah, saya bangga sekali. Saya bilang, ini saya bilang kita dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang memiliki kekuatan perjuangan seperti ini, dan kita harus tambah lagi, kita transfer lagi kebaikan dan semangat ini. Ada ini dan selamat semuanya. Kalau lebih baik di ruang makan nanti ngobrol lebih seriusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.